Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Rizky Prameswari dengan NIM 064 dari kelas PM 2023G. Nah, di sini saya akan membahas materi hiperbola. Nah, yang pertama, kita tuh harus tahu dulu, apa sih definisi dari hiperbola itu? Nah, hiperbola itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau biasa disebut dengan fokus ya. Dan suatu garis tertentu atau disebut dengan direktrix itu tetap atau sama dengan E. E itu di sini eksentrisitas ya. Dan pada hiperbola, eksentrisitas itu selalu lebih besar dari satu. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Nah, ini fokusnya. Kemudian ini suatu garis tertentunya atau direktriksnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa perbandingan jarak dari titik P ke titik fokus dibagi atau dibanding dengan jarak titik P ke direktriks. Nah, di sini kita misalkan kita ambil titik di direktriksnya itu D. Jadi, jarak titik P ke F dibanding dengan jarak titik P ke D itu sama dengan E. Dan jangan lupa, besar eksentrisitas pada hiperbola itu selalu lebih besar dari 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang istilah-istilah yang ada pada hiperbola. Ini. Ini merupakan ilustrasinya. Nah, yang pertama, istilah yang ada pada hiperbola itu ada fokus. Nah, pada gambar ini, itu fokusnya ada di titik F1 dan F2. Ini ya titik fokusnya. Ini F1, ini F2. Kemudian istilah yang kedua itu ada directrix. Nah, directrixnya itu ada pada D1 dan D2. Ini ya garis directrixnya. Oke. Nah, jika ada titik P pada hiperbola, maka jarak titik P ke F1 dibanding dengan jarak titik P ke directrix itu sama dengan jarak titik P ke F2 dibanding dengan jarak titik P ke D2. Dengan E atau eksentrisitasnya itu selalu lebih besar dari 1. Nah, istilah yang ketiga itu ada puncak hiperbola. Pada gambar ini puncak hiperbola itu ada di titik V, V1 dan V2. Sini titik puncaknya. Ini V1, V2. Kemudian istilah yang keempat itu ada titik pusat hiperbola. Nah, titik pusatnya ini ada di titik O. Ini yang dinamakan titik pusat. Nah, karena O ini merupakan titik pusat, maka jarak O ke F1 itu sama dengan jarak O ke F2. Nah, kita misalkan jarak O ke F1 itu adalah C. Sehingga jarak O ke F2 itu juga C. Oke. Nah, kemudian istilah yang kelima, itu garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola itu disebut dengan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola itu disebut dengan sumbu utama. Atau bisa juga disebut dengan sumbu nyata atau sumbu transversal. Nah, V1 dan jarak V1 ke V2 itu sama dengan 2A. Kita lihat dulu pada ilustrasi gambarnya. Kan jarak V1 ke V2.
Nah, kita misalkan dulu nih bahwa jarak O ke V1 itu sama dengan A. Dan jarak O ke V2 itu juga sama dengan A. Karena tadi kan O ini kan merupakan titik titik pusatnya. Jadi jaraknya O ke V1 itu sama dengan O ke V2. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan bahwa jarak V1 ke V2 itu sama dengan 2A. Dan V1, jarak V1 ke V2 sama dengan 2A ini tuh disebut dengan ukuran sumbu utama. Kemudian ada sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan puncak. Itu disebut dengan sumbu sekawan. Atau bisa juga disebut dengan sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Nah, ini. Pada ilustrasi itu ada O1, O2. Oke, kita lihat. Iya, O1, O2. Nah, kita misalkan bahwa jarak O ke O1 ini B. Sehingga karena jarak O ke O1 itu sama dengan jarak O ke O2, maka jarak O ke O2 itu juga sama dengan B. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa jarak O1 ke O2 itu sama dengan 2B. Nah, jarak O1 ke O2 sama dengan 2B itu disebut sebagai ukuran sumbu imajiner atau pendek atau minor. Nah, istilah yang keenam itu ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola itu disebut latus rectum hiperbola. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan hiperbola dengan pusat M. Nah, koordinat M ini ada di alfa, koma, beta. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Oke. Nah, diketahui jarak M ke F1 itu sama dengan C. Dan M ke V1 itu sama dengan A. Kita lihat dulu. M ke F1 ini itu sama dengan C. Dan M ke V1 ini sama dengan A. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa A itu kurang dari T. Nah, kemudian V1 itu pada hiperbola. Maka jarak V1 ke F1 dibanding jarak V1 ke D itu sama dengan E. Nah, kita lihat jarak V1 ke F1. Jarak V1 ke F1 itu kan C min A. Ya, dan jarak V1 ke D itu kan A min MD. Itu sama dengan E. Nah, dari sini bisa kita kalikan silang ya, sehingga kita dapatkan C min A itu sama dengan AE min EMD. Nah, ini kita namai dengan persamaan 1. Kemudian, V2 itu pada hiperbola. Maka jarak V2 ke F1 dibanding jarak V2 ke D itu sama dengan E. Nah, jarak V2 ke F1 itu kan A plus C. Jarak V2 ke D itu A plus MD. Maka kita kalikan silang sehingga kita dapatkan C plus A sama dengan AE plus EMD. Ini kita namakan persamaan 2. Nah, sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu bisa kita saling eliminasi ya. Kita eliminasi terlebih dahulu. Di sini aja langsung. Jadi,
A sama dengan AE plus EMD. Nah, yang pertama kita kurangkan terlebih dahulu. Ini kalau kita kurangkan, kita dapatkan min 2A itu sama dengan min 2 EMD. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan min 2. Jadi kita dapatkan A itu sama dengan EMD ya. Nah, atau MD itu sama dengan A per E. E. Nah, ini. Kemudian selanjutnya jika persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita tambah, kita jumlahkan ya. Jumlahkan terlebih dahulu. Jadi 2C itu sama dengan 2AE. Kedua ruas kita bagi 2, sehingga kita dapatkan C sama dengan AE. Ini ya. Nah, selanjutnya. F1 itu ada di koordinat alfa plus C, beta. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa C itu sama dengan AE. Nah, kita substitusikan nih nilai C ke koordinat F1. Jadi F1 koordinatnya menjadi alfa plus AE, beta. Dan direktrix D1 itu persamaannya ini. Ini kan D1. D1 itu kan sejajar dengan sumbu Y. Sehingga persamaannya itu pasti X sama dengan. Sama dengan berapa? Nah, jarak ini ke M itu kan sama dengan alfa. Kemudian jarak M ke D atau M ke direktrixnya itu bukan tadi sudah kita temukan bahwa MD itu sama dengan A per E. Jadi alfa plus A per E. Nah, ini merupakan persamaan direktrixnya. Ini ya, persamaan dari direktrix D1. Ya, sekarang kita akan mencari hubungan antara A, B, C, dan E. Nah, hubungannya ini tuh dapat kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita bisa lihat dulu nih. Kan M V1 T1 itu membentuk segitiga siku-siku di V1. M V1 T1. Kita lihat dulu ilustrasi gambarnya. M V1 T1. Nah, T1-nya tuh di sini ya. Ini T1. Nah, ini. MP1T1 kan membentuk segitiga siku-siku di V1 ya. Nah, sehingga jarak T1 ke V1 kuadrat itu sama dengan
jarak M ke T1 kuadrat dikurangi jarak M ke V1 kuadrat. Ini menggunakan teorema Pythagoras ya. Terus kita misalkan nih bahwa jarak T1 ke V1 itu B. Jarak M ke T1 itu C. Dan jarak M ke V1 itu A. Sehingga menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, tadi kan kita tahu bahwa jarak bahwa C itu tadi kita temukan C itu sama dengan AE. Nah, kita ubah nih. B kuadrat sama dengan AE kuadrat min A kuadrat. Nah, ini kan jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat min A kuadrat. Nah, kemudian A kuadratnya ini kita keluarkan sehingga menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali E kuadrat min 1. Nah, kemudian akan dicari persamaan hiperbola. Nah, kita misalkan titik P itu di koordinat XP, YP itu pada hiperbola yang berpusat di M, koordinatnya itu alfa, beta. Dan PP aksen itu adalah jarak P ke direktriks D1. Dengan P aksen itu proyeksi P pada D1. Nah, kita lihat dulu. Nih, ini kita, ini titik P-nya dari sini, terus ini P aksennya. Kan P aksen ini merupakan proyeksi titik P ke D1 ya. Nih. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan koordinat dari P aksen itu adalah alfa plus A per E, YP. Nah, sehingga jarak P ke F1 dibanding jarak P ke P aksen itu sama dengan E. Nah, ini kita kalikan silang sehingga jarak P ke F1 itu sama dengan E dikali P, P aksen. Kemudian kita bisa mencarinya itu dengan rumus jarak dua titik. Kan rumus jarak dua titik itu kan akar X F1 min XF kuadrat plus YF1 min YP. Oh, maaf, ini tadi YP ya seharusnya. Jadi XF1 min XP kuadrat plus YF1 min YP kuadrat itu sama dengan E akar
XP aksen min XP kuadrat plus YP aksen min YP kuadrat. Ini bisa kita kuadratkan kedua ruas ya untuk menghilangkan akarnya. Atau bisa kita substitusikan langsung. Tapi lebih enak kita hilangkan dulu. Ini kita kuadratkan jadi XF1 min XP kuadrat plus YF1 min YP kuadrat sama dengan E kuadrat dikali XP aksen min XP kuadrat plus YP aksen min YP kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan nih koordinatnya. Nah, kan YP aksen itu kan koordinatnya itu YP ya. Jadi YP aksen min YP itu nanti akan habis. Nah, sehingga jika kita substitusikan koordinatnya itu akan menjadi ini. Alfa plus C min XP kuadrat plus beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat alfa plus A per E min X kuadrat. Nah, jika bentuk ini itu kita jabarkan ya, ini alfa plus C min XP ini kita kuadratkan. Nah, ini semua kita jabarkan terlebih dahulu, itu kita akan mendapatkan alfa kuadrat plus 2 alfa dikali C min 2 alfa X min 2 CX plus X kuadrat plus C kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta dikali Y plus Y kuadrat itu sama dengan E kuadrat dikali alfa kuadrat plus 2 alfa dikali A per E min 2 dikali alfa dikali X min 2 dikali A per E dikali X ditambah A kuadrat per E kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini yang di dalam kurung kita kalikan dengan E kuadrat semua. Sehingga kita mendapatkan alfa kuadrat plus 2 alfa C min 2 alfa dikali X min 2 CX plus X kuadrat plus C kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta dikali Y plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat plus 2 alfa AE min 2 alfa AE kuadrat X min 2 AE X plus A kuadrat plus E kuadrat X. Nah, oke. Nah, dari sini kita ubah bentuknya menjadi E kuadrat X kuadrat min 2 alfa. E kuadrat X plus 2 alfa X plus alfa kuadrat E kuadrat plus, maaf, min alfa kuadrat plus dalam kurung Y kuadrat min 2 beta dikali Y plus beta kuadrat itu sama dengan 2 alfa dikali A dikali E dikurangi 2 CX dikurangi 2 AEX plus 2 alfa dikali C plus C kuadrat min A kuadrat. Nah, sekarang kita ubah bentuknya lagi nih. Menjadi E kuadrat min 1 dikali X kuadrat plus 2 alfa dikali X plus alfa kuadrat min Y kuadrat min 2 beta dikali Y plus beta kuadrat itu sama dengan 2 alfa dikali AE min 2
2AX min 2AEX plus 2 alfa dikali A dikali E plus C kuadrat min A kuadrat. Oke. Hmm. Tadi kan kita tahu bahwa C itu adalah AE. Nah, ini bisa kita rubah bentuknya lebih sederhana. Ini bisa nih ya. X kuadrat plus 2 alfa X plus alfa kuadrat ini bisa kita rubah bentuknya jadi X min alfa kuadrat. Kemudian Y kuadrat min 2 beta dikali Y plus beta kuadrat. Ini bisa kita rubah bentuknya menjadi Y min beta kuadrat. Oke. Nah, sekarang ini bentuknya seharusnya 2AX. 2AEX. Ini seharusnya plus. 2 ini seharusnya min. Kemudian 2A. 2 alfa dikali A dikali E. 2 alfa dikali A dikali E. Dan ini seharusnya plus ya. Ini. Sehingga ini bisa kita coret ya. X. Nah ini. Ini kita coret. Mohon maaf ini tandanya di buku ini salah ya. Harusnya ini plus ini negatif. Gitu. Sehingga kita coret ini habis. Sehingga kita dapatkan bahwa E kuadrat min 1 dikali X min alfa kuadrat min Y min beta kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa C itu EA kuadrat ya. A kuadrat min A kuadrat. Nah, ini sama dengan E kuadrat A kuadrat min A kuadrat. Kemudian E kuadrat A kuadrat min A kuadrat itu sama dengan, kita tahu bahwa ini itu sama dengan B, B kuadrat. Nah, sehingga ini bisa kita ubah menjadi nih, C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat dikali X min alfa kuadrat min Y min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Oke. Nah, kemudian ini tuh seharusnya
Seharusnya itu bentuknya menjadi B kuadrat per A kuadrat dikali X min alfa kuadrat min Y min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Tuh, diketahui B kuadrat itu C kuadrat min A kuadrat. Nah, kemudian dari sini, jika koordinat titik P itu dijalankan, maka, jika koordinat titik P itu dijalankan, dan kedua ruas itu dibagi dengan B kuadrat. Nah, maka akan diperoleh persamaan ini. X min A kuadrat, X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tuh merupakan persamaan hiperbola dengan pusat M, koordinatnya itu alfa, beta. Ya, ini sama X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, nah ini merupakan persamaan hiperbolanya ya dengan pusat ini. M alfa, beta. Oke. Nah, dengan sumbu utama sejajar sumbu X dan mempunyai sifat-sifat hiperbola ini adalah yang pertama itu panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minornya itu 2B. Yang kedua, persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta. Dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X sama dengan alfa. Kemudian koordinat titik-titik puncak. Oh, P2 itu koordinatnya alfa min A, beta. Dan V1 itu koordinatnya alfa plus A, beta. Kemudian koordinat titik ujung sumbu minor. B1 itu koordinatnya ada di alfa, beta min B. Dan B2 itu ada di alfa, beta plus B. Nah, selanjutnya koordinat titik-titik fokus F2 itu ada di alfa min C, beta. Dan F1 itu ada di alfa plus C, beta. Dan nilai eksentrisitas E itu sama dengan C per A. Selanjutnya, persamaan direktrix D1 itu X sama dengan alfa plus A per E, dan D2 itu X sama dengan alfa min A per E. Selanjutnya, persamaan asimtot L1-nya itu Y min beta sama dengan B per A dikali X min alfa. Dan persamaan asimtot L2-nya itu Y min beta sama dengan min B per A dikali X min alfa. Nah, terus latus rektum X sama dengan alfa min C dan X sama dengan alfa plus C. Dan yang terakhir, panjang latus rektumnya itu 2B kuadrat per A. Nah, analog dengan cara yang sama seperti yang sudah kita buktikan di atas untuk direktrix D1 dan fokus F1, itu akan diperoleh persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan ini itu disebut persamaan umum sebuah hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat alfa, beta. Dengan sumbu utama itu sejajar sumbu X panjang sumbu mayor. Ya. Nah, sedangkan pada hiperbola yang berpusat di O 0,0 itu sumbu utamanya itu berimpit dengan sumbu Y. Nah, fokusnya itu di F2 dengan koordinat 0, min C
dan F1 dengan koordinat 0, T, serta puncaknya itu di titik V1 dengan koordinat 0, min A dan V2 dengan koordinat 0, A. Itu mempunyai persamaan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau jika kita samakan penyebutnya, kemudian kita kalikan silang, itu akan menjadi B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat itu didapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama itu hiperbola ini tuh tidak memotong sumbu X. Yang kedua, nilai eksentrisitasnya I-nya itu sama dengan C per A. Kemudian persamaan direktriksnya G2 tuh Y sama dengan A per E dan G1-nya itu Y sama dengan A per E. Nah, yang keempat persamaan asimptotnya itu Y sama dengan plus minus A per B dikali dengan X. Nah, kemudian apabila asimptot-asimptotnya itu saling tegak lurus, ya, saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan uraian yang sudah kita paparkan di atas, itu maka diperoleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di O dengan koordinat 0, yaitu yang pertama itu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tuh merupakan persamaan hiperbola yang horizontal. Nah, yang kedua itu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tuh merupakan persamaan hiperbola vertikal. Nah, hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan pada Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu disebut dua hiperbola sekawan. Kita masuk ke persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita akan membahas untuk hiperbola yang berpusat di O 0,0 ya. Nah, yang pertama kita misalkan nih bahwa persamaan garis yang gradiennya M itu adalah Y sama dengan MX plus P. Dan persamaan hiperbolanya itu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, absis titik potong garis dan hiperbola itu diperoleh dari kita mensubstitusikan nilai Y sama dengan MX plus P ini ke persamaan hiperbola. Nah, jadi kita dapatkan X kuadrat per A kuadrat min MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian kita kalikan silang sehingga kita dapatkan ini. B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian kita keluarkan nih variabel X kuadratnya, sehingga menjadi B kuadrat min A kuadrat M kuadrat dikali X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini merupakan A-nya, ini B-nya, dan ini C-nya. Dengan diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita substitusikan ABC-nya. Sehingga 4A pangkat 4M kuadrat P kuadrat dikurangi 4 dikali B kuadrat min A kuadrat M kuadrat min B kuadrat dikali min A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat itu sama dengan
4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurangi 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat ditambah A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat P kuadrat dikurangi A kuadrat B pangkat 4. Ini kita kalikan 4-nya. Ini sehingga menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurangi 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat min 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat plus 4A kuadrat B kuadrat P kuadrat plus 4A kuadrat B pangkat 4. Ini bisa kita langsung bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat. Atau bisa kita keluarkan dulu 4A kuadrat B kuadratnya. Nah, kalau kita keluarkan dulu nih 4A kuadrat B kuadratnya itu menjadi D sama dengan 4A kuadrat B kuadrat dikali min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat. Ini kita bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat. Nah, agar garis itu menyinggung hiperbola, syaratnya itu diskriminannya itu harus sama dengan 0. Nah, sehingga ini tadi kan kalau kita bagi dengan 4A kuadrat B kuadrat itu tinggal D sama dengan min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat. Jadi kita masukkan di sini. Jadi min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat itu sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita pindah ruas. Jadi P kuadrat itu sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kita ubah bentuknya menjadi P sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan nilai P ini ke persamaan garis Y sama dengan MX plus P. Oke. Maaf, plusnya miring. Nah, P-nya itu kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga kita mendapatkan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Ini karena tinggal mensubstitusikan aja ya, terus kita mendapatkan persamaan ini. Oke. Nah, dengan analisis yang sama, analog ya, jadi persamaan garis singgung pada hiperbola Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat kali M kuadrat. Ya, oke. Kita langsung saja ya masuk ke contoh soal. Nih, tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 64 min Y kuadrat per 36 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 3X plus Y plus 10 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini itu A kuadrat. Terus 36 ini tuh B kuadrat. Ini dari sini kita tahu bahwa hiperbolanya itu kan horizontal ya. Terus ini tuh kan sejajar. Karena sejajar, maka M1 itu sama dengan
N2. Nah, kemudian garisnya ini 3X plus Y plus 10 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah menjadi Y sama dengan. Y sama dengan min 3X min 10. Oke. Nah, dari sini kan kita tahu nih, gradiennya itu adalah min 3. Ini ya, gradiennya min 3. Nah, karena sejajar berarti gradien garis singgungnya itu adalah min 3 juga. Nah, jadi persamaan garis singgung pada hiperbola tersebut itu berbentuk Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Ya. Jadi tinggal kita substitusikan saja nih. M-nya tadi kan min 3. Jadi ini min 3 dikali X plus minus. A kuadratnya kan 64. Oh, ini seharusnya tidak perlu dikuadratkan. Jadi seharusnya ini Y sama dengan min 3X plus minus akar A kuadratnya tadi kan 64. Kemudian M-nya kan min 3. Jadi ketika dikuadratkan, ya M-nya. Ketika dikuadratkan kan jadi 9 ya. Jadi 64 dikali 9 dikurangi. Dari kuadratnya kan 36. Oke, dari sini baru Y itu sama dengan min 3X plus minus akar 540. Nah, kita sederhanakan nih akar 540-nya. Jadi, Y sama dengan min 3X plus minus 6 akar 15. Oke, nah selanjutnya kita tuh mencari persamaan untuk hiperbola yang berpusat di M, alfa, beta. Nah, rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di M, alfa, beta dengan gradiennya M itu ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama seperti mencari persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O 0,0 dengan gradien M. Nah, jadi rumus-rumusnya itu yang pertama ini. Persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, yang kedua, persamaan garis singgung hiperbola Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan gradien M itu adalah Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat kali M kuadrat. Ini kita masuk ke contoh aja. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X min 1 kuadrat per 100 min Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu ini A kuadrat, ini B kuadrat, ini alfa, ini beta. Oke, ini penyelesaiannya. X min 1 kuadrat per 100 dikurangi Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1 itu merupakan hiperbola horizontal dengan A kuadratnya itu 100 dan B kuadratnya itu 9.
Nah, garis singgung sejajar dengan garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0 atau Y sama dengan min setengah, maaf, Y sama dengan setengah X plus 4. Nah, berarti garis gradien garis singgungnya itu M sama dengan setengah. Oke, nah, sekarang kita mencari persamaan garis singgungnya. Ini kita mencarinya dengan rumus Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Tinggal kita substitusikan. Tadi betanya kan min 2. Gradiennya itu setengah. Kemudian alfanya itu 1. A kuadratnya 100. Nih. Terus B kuadratnya 9. Langsung saja Y min 2 sama dengan setengah dikali X min 1 plus minus akar 10 kuadrat dikali setengah kuadrat min 3 kuadrat. Jadi Y plus 2 sama dengan setengah dikali X min 1 plus minus 4 ya. Ini hasilnya 4. Kemudian 2Y plus 4 itu sama dengan X min 1 plus minus 8. Nah, ini dikalikan 2 ya. Kedua ruas itu dikalikan 2. Kemudian kita mendapatkan X min 2Y min 5 plus minus 8 itu sama dengan 0. Sehingga persamaan garis singgungnya itu X min 2Y min 13 sama dengan 0 atau X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Nah, yang pertama itu untuk hiperbola yang berpusat di O, koordinatnya itu 0,0. Nah, ini diberikan persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan P itu dengan koordinat X 2, Y 2 itu pada hiperbola. Maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini jika kita samakan penyebutnya, kemudian kita kalikan silang, kita mendapatkan bentuk B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, ini kita namai dengan persamaan 1. Selanjutnya, dan T dengan koordinat X1, Y1 itu pada hiperbola. Maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau ini jika kita samakan penyebutnya, kemudian kita kalikan silang, kita mendapatkan bentuk B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat itu sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini kita namai dengan persamaan 2. Kemudian, kemudian dari persamaan 1 dan 2 itu akan diperoleh hmm, B kuadrat X kuadrat X B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Atau B2X1 kuadrat min B2X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat. Nah, kenapa ini bisa kita sama dengan kan? Karena dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu kan keduanya itu sama dengan A kuadrat B kuadrat ya. Jadi itu sama, bisa kita sama dengan kan. Hmm. Sehingga kita dapatkan B kuadrat X1 kuadrat min B kuadrat X2 kuadrat itu sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, ini kita keluarkan B kuadratnya. Jadi B kuadrat dikali X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat.
Dari sini bisa kita ubah bentuknya jadi B kuadrat. B kuadrat dikali X1 min X2 dikali X1 plus X2 sama dengan A kuadrat dikali Y1 min Y2 dikali Y1 plus Y2. Sehingga dari sini kita dapatkan B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Nah, bentuk ini kan bentuk eh, kayak seperti rumus gradien ya. Ini gradien. Sekarang kita akan mencari persamaan garis PT. Itu bisa kita cari dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke. Nah, sekarang ini kita rubah bentuknya jadi Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1. Atau kita sekarang substitusikan. Tadi kan nih, Y1 min Y2 per X1 min X2 itu kan sama dengan ini. Nah, ini kita substitusikan nih. Jadi, Y min Y1 sama dengan B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 dikali X min X1. Nah, jika P itu mendekati T sedemikian hingga P itu berimpit dengan T, sehingga X2 itu sama dengan X1 dan Y2 itu sama dengan Y1. Nah, akibatnya PT ini menjadi garis singgung di titik T. Persamaannya itu adalah Y min Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali 2X1 per 2Y1 dikali X min X1. Kemudian ini duanya itu kita coret sehingga menjadi Y min Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikali X1 per Y1 dikali X min X1. Nah, ini kita kalikan silang menjadi A kuadrat Y1 dikali Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 dikali X min X1. Ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung sehingga menjadi A kuadrat Y1 Y min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan B kuadrat Y1 B kuadrat X1 X min B kuadrat X1 kuadrat. Nah, kemudian ini kita rubah bentuknya. Ini kita pindah ruas. Jadi B kuadrat X1 X min A kuadrat Y1 Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, selanjutnya kedua ruas ini tuh dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga menjadi X1X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, kita kan tahu bahwa X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B1 kuadrat tadi kan sama dengan 1 ya. Sehingga ini kita ganti dengan 1. Jadi, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T dengan koordinat X1, Y1 itu adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan analisis yang sama, analog ya, persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat
per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T X1, Y1 itu adalah X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola X kuadrat per 8 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1 di titik 3, setengah. Nah, jadi 8 ini A kuadrat. A kuadratnya. Ini 2 ini B kuadratnya. Kemudian kita menggunakan rumus X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, tinggal kita substitusikan aja. Nah, ini 3, ini X1-nya. Setengah ini Y1-nya. Jadi kita substitusikan menjadi 3X per 8 min setengah Y per 2 itu sama dengan 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi 3X min 2Y per 8 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya ini 8-nya kita kali dengan 1 sehingga menjadi 3X min 2Y sama dengan 8. Atau persamaannya itu bisa kita ubah menjadi lagi 3X min 2Y min 8 sama dengan 0. Oke. Sekarang untuk hiperbola berpusat di M dengan koordinat alfa, beta. Tuh, dengan analisis yang sama pada persamaan garis singgung hiperbola berpusat di O dengan koordinat 0,0, maka persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T dengan koordinat X1, Y1 itu adalah X min alfa dikali X1 min alfa per A kuadrat min Y min beta dikali Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian persamaan garis singgung hiperbola X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T dengan koordinat X1, Y1 adalah Y min beta dikali Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa dikali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.